Oke, sekarang kita review total kilometer Sirumba dari Indonesia sampai saat ini di Guatemala. Jam. If you love me right, this could be the summer of our lives now, honey. Give it to me like you know you should now, baby. This could be the summer of our lives, the summer of our lives. Hola amigos, gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan kali ini saya bakalan mereview berapa total kilometer sama Rumba atau Honda Africa Twin saya yang ada di belakang. Sekaligus saya mau review tunggangan kebanggaan saya, CRF 1000L. Give it to me, baby, all night. We can keep on dancing all night. Give it to me, baby, all night. Nah, sebelum kita bahas lebih mendalam mengenai si Rumba, mari kita flashback dulu nih. Balik ke 34 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1988 sampai 1989. Terlahirlah XRV 650 bermesin V-twin 650cc, menjadi motor adventure pertama yang dijual umum mengaspal di jalan raya sebagai replika dari pemenang Dakar Rally waktu itu tahun 1986, yaitu NXR 750 yang menang di rally terganas di dunia, Rally Paris-Dakar, waktu itu sebanyak 4 kali. Nah, itu dia nenek moyangnya si Rumba. Dan semenjak dari sana, Honda Africa Twin menjadi salah satu motor ikonik khususnya bagi mereka pencinta adventure dan suka berpetualangan jarak jauh. Dan banyak juga dari mereka yang menggunakan motor Honda Africa Twin ini menjadi motor yang dipakai buat keliling dunia. Yang model 650cc atau RD03 yang cuma 57 horsepower pada tahun 1990 kapasitasnya menjadi 750cc, bermesin V-twin, tenaganya naik dikit menjadi 62 horsepower dengan kode RD04, dan motor jangkung ini terus diproduksi sampai tahun 2003. Kodenya ada yang RD07 dan 07A, dimana dari tahun ke tahun bentuk bodinya cuma gitu-gitu aja ya, dan perubahan yang terlihat dari striping dan juga permainan warna di motor, tapi masih tetap menggunakan mesin yang sama, V-twin 750cc. Ya mungkin aja ya nama Africa Twin itu diambil dari nama ikonik sebuah Honda NXR yang pemenang Rally Dakar waktu itu, karena lokasi dari Paris terus mereka melintasi gurun Sahara untuk finish ke Dakar Senegal. Jadi diambil mungkin Afrikanya itu karena Afrika yang paling ekstrim dari rute tersebut, dan twinnya ini mungkin dari konfigurasi mesin yang dipakai ya, V-twin, jadinya Africa Twin, seperti itu kali ya. Terus semenjak tahun 2003 itu nama Honda Africa Twin di jajaran motor Honda mulai tak terdengar lagi nih. Terus 13 tahun kemudian atau lebih dari 1 dekade, tepatnya tahun 2016, nama Africa Twin lahir kembali nih guys, buat memenuhi kebutuhan para pecinta petualangan dan yang suka off-road juga nih, namun dengan wujud yang berbeda kali ini. Tampangnya makin seksi, makin gahar, dan makin modern, berevolusi menjadi CRF 1000L. Oh iya nih, jadi pas perjalanan di season sebelumnya menggunakan Honda CRF 250 Rally, saya kan sempat mampir di Honda Asaka Jepang waktu itu. Dan saya dapat undangan secara khusus dari tim yang mendevelop line up Honda CRF, termasuk Honda yang dipakai di Paris Dakar juga, yaitu CRF 450 Rally. Nah, di sana di Honda Asaka atau juga di markasnya HRC, yang menyambut saya ternyata bukan kaleng-kaleng nih, karena tim yang mendevelop Honda CRF Rally termasuk Honda Africa Twin juga ternyata, dan kita duduk bareng bersama semua divisi kayaknya yang waktu itu satu ruangan kita untuk mendengar testimoninya saya. Pokoknya di situ ada divisi khusus untuk mendesain yang mendevelop chassis dan suspensi, ada divisi juga yang khusus merancang dan mendevelop mesin, termasuk divisi yang
hadir juga yang khusus mendesain bodi dan juga kosmetik dari motor ini sendiri. Nah, seru banget pokoknya. Waktu kita duduk satu meja bersama tim tersebut, ikut menceritakan sih ke saya bagaimana motor ini lahir, dan ternyata nggak semudah membalikkan telapak tangan. Setelah mereka sudah merancang dan sudah mendevelop sebagus ini motor, salah satu motor Honda waktu itu ya, mereka pun terpikir untuk ingin menggunakan kembali nama yang pernah legendaris 30-an tahun yang lalu di era event paling bergengsi, salah satu rally paling berbahaya di dunia waktu itu, rally Paris-Dakar. Mereka ingin menghidupkan kembali nama yang sudah menjadi trademark di Honda, yaitu Africa Twin. Salah satu dari tim tersebut mengajukan ke atasannya lagi waktu itu di Jepang bahwa boleh nggak nama Africa Twin ini dipakai di big adventure bike yang akan siap bersaing di dunia motor adventure berkapasitas 1000 cc, dan ternyata disetujui dari atasannya, dan itulah mereka senang banget sehingga motor ini pun terakhir karena yang mendevelop dari line up Honda CR-F dan juga terinspirasi dari Honda CR-F Rally Dakar yang mereka bangun dan sudah memenangkan berbagai kompetisi tentunya, dan juga lewat reputasi dari motor-motor off-road dari CR-F yang mereka udah buat, sehingga disematkanlah DNA-nya ke motor yang satu ini menjadi nama CR-F 1000L. Kalau CR-F ini sendiri kan stand for Competition Race 4-Stroke. 1000 itu dari mesinnya sendiri, 1000 cc sebetulnya sih 998 cc, dan L sebagai road legal atau bisa dipakai di jalan raya. Nah, nama keduanya ini nama yang paling ikonik dan legendaris banget. Jadinya motor jangkung yang gagah ini dipanggil Honda CR-F 1000L Africa Twin. Nah, sekarang kita lihat si Rumba lebih detail lagi. Jadi Honda Africa Twin ini masuk secara resmi ke Indonesia lewat APM-nya Astra Honda Motor tahun 2017 ya kalau nggak salah waktu itu, dan saya yakin ini menjadi salah satu motor Honda Africa Twin pertama di Indonesia, kloter pertama lah pengiriman dari Jepang langsung. Ada dua tipe pilihan transmisi. Kalau yang punya saya ini manual transmission, lalu ada yang DCT atau dual clutch transmission. Kalau harganya sendiri, kalau yang DCT on the road Jakarta di angka 499 juta alias setengah miliar, sedangkan yang ini yang tipe standar atau tipe manualnya dibanderol seharga 464 juta waktu itu. Kayaknya sekarang sih yang Africa Twin sekarang kalau kita lihat di brosur harganya udah tembus di 700 jutaan kali ya, yang 1100L. Nah, kalau orang nanya, Om kok pilih warna merah sih? Ini ada, sebenarnya yang masuk di Indonesia ada dua pilihan warna ya, warna merah putih hitam ini sama tricolor yang warna yang satu yang warna biru putih merah. Cuma saya lebih prefer ke warna merah merona ini karena lebih stand out kalau dilihat kali ya di jalan, dan mewakili bendera negara kita, bendera Indonesia, warna merah putih lebih mencolok. Oke, karena ini motor adventure, motor dual sport adventure bike, udah pasti memiliki kaki-kaki yang kokoh tentunya dengan menggunakan long travel suspension. Nah, kalau yang depan ini menggunakan suspensi depan dari Showa dengan diameter cartridge-nya 45 mm, jarak mainnya 230 mm, dan preload-nya bisa di-adjust termasuk rebound-nya juga. Nah, di depan ini juga disematkan dua floating hydraulic disc aluminium hoop dan menggunakan radial 4 piston kaliper masing-masing. Jadi gagah banget pokoknya. Suspensi belakang Prolink pakai gas charge damper dengan jarak main 220 mm. Preload-nya bisa di-adjust, termasuk rebound bisa diatur juga. Pada rem belakang ada single wave hydraulic disc dengan kaliper 1 piston. Yang nggak kalah menariknya juga datang dari dapur pacu Honda Africa Twin ini,
memiliki mesin 998 cc, inline 2 silinder, 94 horsepower pada 7.500 rpm dan torsinya 98 Nm pada 6.000 rpm. Nah, menariknya menggunakan SOHC dengan Unicam, jadi membuat silinder head atau di bagian atas ini jadi lebih ringkas sehingga bisa mengakomodir ruang di atas ini menjadi lebih slim, karena sejatinya kan motor adventure kalau lebih slim lebih enak untuk kita kontrol atau bermanuver waktu kita main off-road. Kompresi rasionya 10:1 dan 270 derajat crank yang membuat suara mesinnya makin gahar dan torsinya makin ganas, mengisi terus dari putaran bawah sampai putaran atas. Keren banget pokoknya. Dan liar banget. Kapasitas bahan bakar si Rumba yang tipe standar bisa menampung 18,7 liter, sedangkan ada juga yang tipe Adventure Sport kapasitasnya 24,5 liter. Jadi daya jelajah si Adventure Sport jauh lebih panjang dari yang tipe standar ini. Juga dari chassis menggunakan chassis dari besi semi double cradle dan juga subframe-nya dari besi juga, dan diakomodasi dengan rear carrier yang sebagai tempat pegangan boncengan, dan juga bisa kita naruh ini nih, tatakan untuk bawa barang atau muat box di bagian belakang. Jadi lebih praktis untuk dipakai touring-touring gitu. Oke, kalau orang nanya berat nggak sih kalau bawa Africa Twin? Karena saya mungkin udah biasa kali ya dan menjadi motor sehari-hari, jadi terasa ringan aja gitu, karena bobot motor ini sendiri 235 kg dan yang tipe Adventure Sport sekitar 245 kg. Oke, kalau bagian headlampsnya ini bagus ya, ada dua dan membentuk kayak ya ada setengah lingkaran di bagian dalam. Kalau lingkarannya penuh jadi berasa kayak punya Africa Twin yang old model jadinya. Cuma dia udah menggunakan lampu LED kalau kita on. Nah ini kalau on, orang-orang nanya, om lampunya nyala satu doang nih, karena kalau yang tipe CRF 1100L udah nyala dua-duanya. Kalau di tipe yang 2016 sampai 2019 ini dia masih nyala satu sebagai lampu bawah dan juga lampu DRL-nya. Saya nyalakan ini, nah ini lampu jauhnya nih, jadi sekarang nyala dua-duanya. Fungsi ini lampu bawah, ini lampu jauh, seperti itu. Lanjut, lampu ratingnya juga udah LED, manis nih, cakep. Tapi kalau tipe-tipe terbaru ini bentuk lampu LED agak beda, yang dengan yang tipe terbaru ini mirip yang CB150 malah. Kalau yang ini masih lari sendiri modelnya, ini lebih panjang dikit. Kalau tampilan dari belakangnya ini lampu remnya berbentuk kotak tapi di dalamnya full LED seperti ini. Begitu lampu ratingnya mirip dengan lampu rating yang di bagian depan bentuknya, dan di sini ada reflektor, terus ada lampu untuk menerangi plat nomor. Nah di sini juga orang nanya, om plat nomor depan nggak dipasang sih? Jadi sejatinya sih di luar negeri kebanyakan negara juga di sini nggak perlu pasang untuk sepeda motor plat depan, karena ya nggak perlu sih, karena mengganggu banget sih dari aerodinamis, dari juga estetika motornya jadi jelek sih sebetulnya. Di dunia cuma India, Indonesia, Malaysia, Singapura kayaknya cuma stiker deh. Keren banget Indonesia, ini India aja nih yang tersisa pakai plat kayak salon pas jadinya kelihatan motornya. Oke, jadi makin ganteng aja sih kalau tanpa plat nomor depan si motor, dan polisi juga nggak pernah mempermasalahkan di sini. Termasuk knalpot ini juga saya udah mengganti dari knalpot yang OEM jadi knalpot Arrow dengan masih menggunakan DB Killer sih, dan nggak pernah ada masalah sih di sepanjang touring saya di Amerika ini. Kalem-kalem aja gitu. Kalau ngomongin ban, ini di bagian belakangnya menggunakan pelek jari-jari ukuran 18 inch. Dan di depan menggunakan 21 inch. Nah yang di depan itu menggunakan ban 90/90 21, dan yang belakang 150/70 18 inch. Mungkin orang-orang nanya, om kok nggak ganti atau nggak pakai ke ban tubeless aja sih? Pengennya sih begitu. Pertama, harga peleknya untuk dijadiin tubeless ini, di convert ke tubeless lumayan mahal. Dan sekarang sih udah dipakai tubeless sih untuk Africa Twin 1100 yang Adventure Sport. Cuma saya masih pengen aja mempertahankan pelek bawaan OEM yang untuk ini sih masih menggunakan ban dalam. Karena kadang-kadang juga di dalam kondisi medan-medan tertentu yang saya lewati waktu off-road, kadang-kadang kita juga mau menurunkan tekanan ban bahkan sampai 12 PSI dan yang belakang 15 PSI untuk melewati dengan mudah kondisi jalan tersebut.
Nah, biasanya sih yang terjadi ke pelek yang tubeless, kadang-kadang kalau bibir pelek sama dinding bannya ini udah kebuka, waduh susah banget nih untuk kita pompa. Nah, di sini juga andai kata pelek ini cowok gitu ya, karena dia menggunakan ban dalam, jadi masih aman sih, kita pakai terus, survive lah. Cuma kalau masalah udah bocor sih ya mau nggak mau kita harus siapin waktu lagi untuk kita ganti ban dalam, karena saya selalu standby ada bawa ban dalam terus sih di motor ini. Cuma butuh waktu dan tenaga sih untuk ganti ban dalam kalau memang bocor atau ada masalah di pelek atau ban. Nah, ini balik ke mesin lagi nih, ada yang lupa nih. Jadi saya menggunakan Africa Twin yang non DCT atau yang manual transmission. Jadi ya di ruangan sebelah kanan ini jadi kayak motor-motor umum lah, CB 150, CRF Rally, CBR 250 kayak gini kan, cover bagian kopling, bak koplingnya ini. Nah, kalau untuk yang tipe yang dual clutch transmission bentuknya agak lebih kotak-kotak, karena memang kopling ganda atau dual clutch transmission komponennya jauh lebih banyak di sini. Jadi dia agak sedikit bentuknya berbeda dengan yang manual transmission. Nah, ini juga salah satu perbedaan dengan yang tipe DCT, yang ini manual transmission. Jadi di tombol-tombol di bagian kanan ini cuma ada starter dan engine run, engine start, engine cut off. Udah gitu ini hazard. Kalau di DCT kan dia ada ekstra tombol lagi di sini untuk D, S, lalu ada tombol lagi di bawah untuk otomatis atau mau manual, atau ada sini untuk N juga netral. Nah, di bagian kiri ada select, ada set, terus lampu jauh, klakson, rating. Di DCT model kan ada tombol minus dan plus untuk tombol shift gearnya di sini. Itu sih perbedaannya. Nah, terus di sini ada satu tombol untuk kita menekan Honda Selectable Torque Control System. Di sini ada 3 level. Jadi ini knuckle guardnya udah diganti punya Barkbuster, sebetulnya yang OEM-nya itu warna hitam, plastik ABS, tapi tidak ada rangka tambahan kayak gini ya. Perbedaannya juga di DCT dan manual ini memang full kopling, kayak mengoperasikan motor kopling pada umumnya. Kalau di DCT ini difungsikan menjadi tuas parking brake. Oke, sekarang mari kita reveal ceng total kilometer yang udah ditembus si Rumba sampai saat ini di Guatemala. Wih, 62.744 km ya yang udah ditempuh si Rumba dari tahun 2017, kira-kira udah 4 tahun lamanya ini. Dan memang awal-awal ini banyak media yang pakai motor ini sebagai unit test ride mungkin, dan saya terima motor ini dari tahun 2019 ya. Jadi waktu saya terima, kilometernya waktu itu udah di angka 15.000 km, dan dari situlah saya menggunakan motor ini terus menerus sampai 62.744 km guys. Oke, ini dia guys, instrumen panel, odometer dan MID, speedometer juga dari Africa Twin yang CRF 1000L tahun 2017. Jadi ini dia, kalau kita pencet di sini ya, tombol select, set, kita bisa melihat di sini ada trip A. Ini total kilometer yang tadi saya sudah refill, dan trip B. Udah gitu kita bisa pilih yang di atasnya lagi, ada consumption kilometer per liter dari bahan bakar ya. Udah gitu ini average speed, terus ada average consumption bahan bakarnya berapa kilometer per liter. Di atasnya lagi ada temperatur udara sekitar 41 derajat. Siang ini lumayan gerah banget. Udah gitu ada elapsed. Nah, di atasnya ini lagi ada jam, lalu ini ada penunjuk posisi gear berkendara. Udah gitu ada kilometer per jam untuk penunjuk bahan bakar, lalu ada tachometer. Terus di sini ada lampu-lampu indikator ya. Nah, di sini kalau kita tekan ABS-nya waktu kita mau melakukan off-road, lewatin jalan off-road, kita tekan 2 detik, jadinya dia akan meng-cut sistem ABS di bagian roda belakang aja nih. Terus di sini ada
traction control ini yang paling sensitif, level ketiga, dan kita bisa turunin level 2, level 1, dan kalau kita tahan 2 detik tombol traction controlnya dia akan off dan siap untuk main off-road. Kita bisa ngesot-ngesotin nih di motor. Oke, segitu aja. Nah, udah pasti kalau yang manual transmission ada tuas perpindahan gigi di bawah sini. Kalau DCT kan nggak pakai ginian. Dan kalau orang tanya, Om kok pilih yang manual transmission? Ya karena saya sendiri lebih suka yang old school, biar tangan kiri sama kaki kiri masih bisa ada kerjaan juga gitu. Nah, dan dari mesin Honda Africa Twin ini juga kalau kita lagi pakai touring, moge ini nggak terlalu memberikan hawa panas yang dahsyat banget ke paha kita, karena dia memiliki radiatornya ada 2 kiri dan kanan, sama kipasnya 2 kiri dan kanan, tapi ketika kipasnya muter, hawa panasnya itu dibelokin ke bagian keluar begini, sehingga nggak langsung kena ke paha kita sampai jadi panas mandi keringat. Di sini juga ada windshield yang bagi saya sih udah cukup nyaman juga sih dari windshield standar ini, karena nggak terlalu buffering ke helm dan pandangan saya nggak terlalu terganggu juga di sini. Sama dari ergonomik berkendara juga, lewat posisi anatomi tubuhnya saya oke banget sih, pas banget. Nggak terlalu capek untuk perjalanan jarak jauh. Dari seatnya juga lumayan empuk dan lebar, dan posisi kaki juga lumayan nyaman sih untuk pindah gigi dan nginjak tuas rem. Nah, terus kalau banyak orang nanya, tinggi Om berapa sih? Saya 170 cm. Kita ngomongin ergonomik berkendara ya. Aku jinjit apa enggak sih? Kalau headroom sih, woi tanpa batas ke langit. Cuma kalau legroomku, legroom posisi kaki, ini saya lagi menggunakan tempat duduknya yang tipe standar dengan tinggi yang kayak gini 890 mm. Kakiku lumayan jinjit nih. Cuma ada tekniknya sih kalau di Africa Twin, kalau kita agak menyamping, jadi agak pakai paha bagian dalam ini, menggantungkan ke jok ini, langsung deh. Nih gaya-gaya ala motor trail, langsung nyaman. Napak, tapi kita harus bener-bener balancing motornya biar nggak terlalu miring terus roboh ntar. Cuma joknya ini bisa disetting. Nih joknya kita buka. Oke, udah gitu dari joknya ini kita bisa turunin menjadi dari 890 mm bisa menjadi 870 mm. Jadi lebih pendek 20 mm. Nah, ini dia. Dan bagaimana feel berkendaranya waktu kita feel duduknya, coba ya. Jadi setelah joknya diturunin jadi 870 mm sekarang dari jok standar ini, akhirnya kakiku nampak sempurna. Sebetulnya di rumah saya masih ada low seat yang sekitar 850 mm, jadi bisa lebih turun 2 cm lagi atau 2 jari kurang lebih, jadi bisa jauh lebih napak sempurna sih kedua kaki nih. Terus kalau ada yang tanya, Om berat nggak sih kalau mau standar tengah Honda Africa Twin ini yang bobotnya 232 kg ini? Cuma kalau saya lakukan dengan teknik yang benar, pasti bakalan kerasa ringan, nggak berat-berat amat. Jadi pertama saya bebankan bobot tubuh saya di kaki kanan ini yang pas nginjak tuas yang ini. Udah gitu, saya tinggal ngangkat deh pakai tangan kanan untuk nge-slide motor ke belakang kayak gini. Ya, mudah bukan? So, oke guys, sampai di sini dulu video mengenai review saya dan juga refill total kilometer saya bersama Rumba alias Honda Africa Twin alias CRF 1000L saya. Dan mungkin di video berikutnya saya kayaknya bakalan membahas berapa sih total ongkos operasional waktu touring bersama si Rumba di benua Amerika ini. Mungkin kalian pada penasaran, jadi stay tune di next episode. Stay safe dan salam adventure. Ciao.